Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Felix akan menjelaskan tentang pengertian logika fuzi. Fuzi logic merupakan salah satu cabang ilmu artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang mampu membuat komputer dapat meniru atau mendekati kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan dikembangkan untuk dapat membantu kegiatan manusia dalam mengambil keputusan. Kaitan logika fuzi dalam kecerdasan buatan diperuntukkan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia. Sudah banyak contoh teknologi yang menerapkan logika fuzi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja dalam mesin cuci, gerakan robotika, kereta modern, dan peralatan elektronik lainnya. Alasan menggunakan logika fuzi. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzi, antara lain konsep logika fuzi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, logika fuzi sangat fleksibel. Ketiga, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Keempat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang tidak kompleks. Yang kelima, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik analisis secara konvensional. Yang terakhir, didasarkan pada bahasa alami. Himpunan fuzi. Pada tahun 1965, Profesor L.A. Zade memperkenalkan teori himpunan fuzi, yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa tidak hanya teori probabilitas saja yang dapat mempresentasikan ketidakpastian. Teori himpunan fuzi adalah merupakan perluasan dari teori logika boolean yang menyatakan tingkat angka 1 atau 0 atau pernyataan yang benar atau salah. Sedangkan pada teori logika fuzi terdapat tingkat nilai, yaitu 1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam satu himpunan. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi. Yang pertama, representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai garis lurus. Ada dua keadaan himpunan fuzi linear, yaitu yang pertama, representasi fungsi linear naik adalah kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Representasi fungsi linear turun adalah garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih rendah. Representasi kurva ketiga. Representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis linear. Nilai-nilai di sekitar B memiliki derajat keanggotaan turun cukup tajam, menjauhi 1. Representasi kurva trapesium. Representasi kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Representasi kurva S. Representasi kurva S merupakan kurva pertumbuhan dan penyusutan atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara terlinear. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri atau nilai keanggotaan sama dengan 0 ke sisi paling kanan atau nilai keanggotaan sama dengan 1. Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut titik infleksi. Kurva S penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan atau nilai keanggotaan 1 ke sisi paling kiri nilai keanggotaan 0. Berarti berbanding balik dengan representasi kurva S untuk pertumbuhan. Aplikasi logika fuzi untuk peramalan beban listrik jangka pendek menggunakan MATLAB. Ini merupakan sebuah pengaplikasian fuzi dalam peramalan beban listrik. Salah satu
aplikasi sistem cerdas yang paling sukses dan masih berkembang saat ini, yaitu peramalan beban listrik. Peramalan beban listrik adalah suatu ilmu untuk memperkirakan beban listrik di masa mendatang berdasarkan beban yang telah ada sebelumnya. Logika fusi ini didasarkan pada teori fusi set atau himpunan fusi, yang merupakan perkembangan dari teori himpunan klasik. Konsep fusi ini dikenal sebagai penerapannya pada sistematika kontrol pada tahun 1980-an. Pada dasarnya, logika fusi adalah suatu cara untuk memetakan ruangan-ruangan input ke dalam suatu ruangan output yang sesuai. Input yang diberikan kepada fis adalah berupa bilangan tertentu, dan output yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Kaidah-kaidah dalam bahasa linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti. Harus dikonversikan terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversi hasil penalaran tersebut menjadi output yang bersifat teliti. Jadi dari input difusifikasikan ke penalaran dan defusifikasi lalu menjadi output. Aturan atau kaidah-kaidah akan masuk pada penalaran. Dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil pengujian dari pemodelan logika fusi yaitu berupa data perkiraan beban listrik untuk 1 jam ke depan. Pengujian dilakukan untuk memperkirakan beban selama beberapa hari. Hasilnya dianalisa dengan menghitung mean absolute percentage error atau MAPE. Langkah yang pertama adalah membuat phase editor, input beban historis dan suhu serta output beban ramal sebagai input dari peramalan beban listrik. Jangka pendek dengan logika fusi ini terdiri dari 2 variabel, yaitu beban historis dan suhu, sedangkan sebagai outputnya yaitu beban ramal. Proses ini dirancang menggunakan phase editor yang ada pada toolbox fusi pada MATLAB. Variabel beban historis yaitu variabel input dengan range 0 sampai 420. Variabel suhu yaitu variabel input dengan range 22 sampai 32. Variabel beban ramal yaitu variabel output dengan range 0 sampai 420. Tipe phase yang dirancang yaitu Mamdani dan proses defusifikasinya dengan metode centroid. Langkah selanjutnya itu menentukan fungsi keanggotaan variabel bebas historis, di mana dalam hal ini fungsi keanggotaannya terdiri atas 7 fungsi keanggotaan, yaitu minimum, very small, medium, big, very big, maksimum. Proses ini dibuat menggunakan membership function editor. Tipe representasi kurva yang digunakan untuk masing-masing fungsi keanggotaan variabel input beban historis ini yaitu kurva segitiga. Nilai untuk masing-masing fungsi keanggotaan yang digunakan dalam variabel beban historis ini yaitu dengan rumus yang ada di bawah ini. Selanjutnya, fungsi keanggotaan variabel suhu yaitu rendah, rata-rata, dan tinggi. Fungsi keanggotaan suhu ini dibuat dengan cara yang sama dengan langkah sebelumnya, tapi representasi kurva yang digunakan yaitu gabungan antara kurva linear menurun, kurva segitiga, dan kurva linear menaik. Fungsi keanggotaan variabel keluaran beban ramal dibuat dengan cara yang sama dengan langkah yang sebelumnya. Fungsi keanggotaan untuk variabel output beban ramal yaitu minimum, very small, medium, big, very big, dan maksimum. Tipe representasi kurva yang digunakan untuk masing-masing fungsi keanggotaan untuk variabel output beban ramal yaitu kurva segitiga, sama dengan kurva yang digunakan untuk variabel input beban historis. Nilai untuk masing-masing fungsi keanggotaan yang digunakan dalam variabel beban historis. 2. Menyusun aturan fusi. Aturan fusi yang digunakan yaitu aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya yang dibuat berdasarkan karakteristik beban yang akan diramal. Aturan fusi ini dibuat menggunakan rule editor. Ketiga, defusifikasi pada komposisi aturan Mamdani.
Proses defusifikasi terjadi ketika semua aturan telah diselesai. Setelah aturan-aturan selesai dibuat, aturan-aturan tersebut dapat kita lihat pada rule viewer. Pada rule viewer ini, kita bisa menguji hasil dari aturan-aturan yang telah kita buat untuk meramal beban listrik jangka pendek dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel input pada kolom input. Menghitung hasil beban ramal. Setelah semua langkah-langkah di atas selesai, maka peramalan beban dengan menggunakan logika fusi dapat dilakukan dengan memvariasikan nilai-nilai input atau beban historis dan suhu pada kolom input. Fusi interference system atau disingkat FIS yang telah dibuat diuji dengan cara menggunakannya untuk melakukan peramalan beban listrik jangka pendek untuk beberapa hari. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan sampel sebagai berikut. Yang pertama, pola beban hari kerja, sampel pada hari Rabu 5 Desember 2007. Yang kedua, pola beban hari Sabtu, sampel Sabtu 8 Desember 2007. Pola beban hari Minggu, sampel Minggu 9 Desember 2007. Tabel 1 sampai tabel 3 merupakan hasil peramalan beban listrik jangka pendek selama 1 hari pada hari-hari sampel yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan logika fusi. Tabel tersebut berisi informasi mengenai beban sebenarnya, beban hasil peramalan, beban antar beban, perbedaan antara beban sebenarnya dengan beban peramalan, dan persentase kesalahan peramalan. Yang pertama, tabel pertama yaitu hasil peramalan beban untuk hari kerja menggunakan logika fusi. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 12,53%. Kesalahan peramalan terbesar terjadi ketika meramal pada jam 17.00 yaitu sebesar 23,73%. Dan kesalahan terkecil terjadi ketika meramal jam 9 dengan tingkat kesalahan 0,56%. Grafik perbedaan antara hasil peramalan dengan logika fusi dengan beban sebenarnya untuk peramalan hari kerja. Di sini dapat kita lihat tabel pertama dan lanjut tabel kedua yaitu hasil peramalan beban untuk hari libur Sabtu sebagai sampel yaitu Sabtu 8 Desember 2007. Diperlihatkan oleh tabel 2. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 10,78%. Kesalahan peramalan terbesar terjadi ketika meramal jam 6, yaitu sebesar 23,90%. Dan kesalahan terkecil terjadi ketika meramal jam 8 dengan tingkat kesalahan 0,08%. Peramalan beban untuk hari libur Minggu, sampel Minggu 9 Desember 2007, diperlihatkan oleh tabel 3. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata kesalahan peramalan yaitu sebesar 16,98%. Kesalahan peramalan terbesar terjadi ketika meramal jam 21.00 atau jam 9 malam, yaitu sebesar 41,47%. Dan kesalahan terkecil terjadi ketika meramal pada jam 15.00 atau jam 3 sore dengan tingkat kesalahan 3,49%. Model logika fusi yang dikembangkan untuk peramalan beban listrik jangka pendek ini yaitu terdiri dari 2 input, yaitu beban historis dan suhu, dan memiliki satu output, yaitu beban ramal. Berdasarkan eksperimen, logika fusi mampu meramal beban listrik jangka pendek berdasarkan aturan-aturan yang diberikan kepadanya berdasarkan pengamatan data beban listrik historis sistem. Berdasarkan nilai persentase kesalahan yang didapat, terlihat bahwa untuk peramalan 3 pola beban yang direncanakan, persentase kesalahan logika fusi berkisar antara 10,78% sampai 16,98%. Untuk peramalan beban listrik dengan menggunakan logika fusi, pembuatan aturan-aturan yang tepat sangat penting dalam proses peramalan, sehingga dalam hal ini disarankan untuk menggunakan waktu yang lebih lama dalam hal pembangkitan aturan-aturan yang tepat. Mungkin sekian penjelasan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.